Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi semuanya pada para mahasiswa dari kelas 5 TMA A dan 5 TMA B ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan untuk minggu yang kelima ya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para penjaga zaman. Untuk perkuliahan minggu kelima ya, mata kuliah praktikum pemrograman komputer, kita lanjutkan masih melakukan simulasi membuat karya pemrograman sederhana. Jika kemarin pada pertemuan minggu keempat ya, kita membuat program sederhana untuk operasi bilangan, yaitu untuk membuat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka untuk proyek hari ini ya, kita bersama-sama berlatih untuk membuat program untuk menentukan sebuah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil dengan menggunakan operator modulus. Nah, ini saya buka dulu algoritmanya. Nah, bukan yang ini, nah, biru. Saya buka dulu. Nah ini ya. Nah, ini adalah, nah ini ya, sebelah kanan ya. Ini adalah flowchart ya, algoritma dan flowchart untuk menentukan sebuah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya, kita dimulai dulu dengan start atau mulai atau begin. Ya, kemudian inputnya kita akan memasukkan sembarang bilangan bulat. Sembarang bilangan bulat. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses. Ya, proses itu kita menggunakan operator bagi bilangan yang kita masukkan dengan dua, atau di dalam operator matematika itu sering kita sebut dengan operator modulus. Ya, nanti dibagi dengan, kita hitung sisanya. Jika sisanya 0, ya maka kemudian dia masuk kategori bilangan genap. Sebaliknya untuk selain 0, itu sisa 1, ya, maka dia masuk kategori bilangan ganjil. Kemudian nanti selesai. Jadi sangat sederhana sekali untuk algoritmanya. Algoritmanya hanya 3 langkah. Ya. Pertama adalah input, ya, si user nanti diminta untuk memasukkan sebuah bilangan bulat sembarang. Kemudian berikutnya adalah proses. Proses nanti kita akan memasukkan listing program sedemikian rupa sehingga bilangan yang dimasukkan ke dalam komputer itu akan dioperasikan dengan modulus 2. Kemudian outputnya, ya, outputnya ini nanti akan menghasilkan sisa bilangan 0 atau sisa bilangan 1. Kemudian kita akan menggunakan logika percobangan di sini ya, pakai and else ya. Jika sisanya 0, maka kemudian jika sisanya adalah 1, maka output akhirnya adalah ganjil, kemudian selesai. Itu untuk algoritmanya. Kemudian untuk prosesnya sama ya, kita mulai dulu ya dengan membuka nah, ini saya close dulu berarti. Oke. Saya share screen dulu. Ini yang mana ini? Sebentar. Oke, boleh saya misalkan ya. Nah, kita masuk ke Visual Basic dulu ya, Visual Basic 2005 seperti biasa. Kemudian kita klik File, ya. File, kemudian kita buka New Project ya, untuk memulai project baru. Kemudian ada pilihan banyak ya, kita pilih yang Windows Application. Nah, kemudian kita akan ketemu dengan menu untuk membuat aplikasi program baru.
Defaultnya ini adalah namanya form 1. Selanjutnya dari form 1 ini kita ubah dulu ya. Untuk propertiesnya, kita ubah dulu propertiesnya di sini. Nah, ini formnya kita namakan dengan form underscore modulus. Nah, modulus. Kemudian teksnya kita ke bawah, tarik ke bawah. Ini kita ganti dengan menghitung atau menentukan bilangan ganjil atau genap. Ini fontnya boleh kita besarkan supaya besar, misalkan ini fontnya kita ganti dengan katakanlah misalkan bold ya 16. Nah, di sini otomatis dia akan ganti dengan teks ya, menentukan bilangan ganjil atau genap. Langkah selanjutnya adalah kita klik toolbox di sini ya. Kalau misalkan belum keluar dari view-nya ini bisa kita view, menunya di toolbar di sini ya, kita klik yang view, kemudian kita klik toolbox ya, atau control alternative X akan muncul. Yang pertama adalah masukkan dulu label ya, label kita taruh di sini. Label taruh di sini ya. Ini kita masukkan, kita ganti misalkan dengan label ya, label underscore misalkan bilangan. Nah, label underscore bilangan. Kemudian teksnya kita ganti dengan masukkan bilangan bulat sembarang. Masukkan bilangan bulat sembarang. Ini fontnya kita ubah, misalkan kalau kurang besar kita bisa besarkan. Di sini defaultnya 16 ya. Kalau hurufnya pengen kita hias dengan huruf yang variatif, bisa kita pilih di sini ya. Misalkan saya memilih monotipe kursiva, seperti ini ya. Atau kalau mau cari font yang lain juga bisa. Misalkan kita pakai Arial rounded, mau italic atau mau biasa. Nah, kemudian berikutnya masih label ya, label. Nah, labelnya taruh di sini. Ini biar lurus, ada di sini ya. Label underscore sisa. Nah, kemudian teksnya kita ganti dengan ya, sisa atau sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi dengan 2. Sisa hasil bagi dengan 2. Sisa hasil bagi sama. Fontnya ini bisa kita ubah ya. Ini defaultnya tadi pakai Arial rounded ya, kemudian 16 font. Kemudian masih label lagi, label text box. Ini kita masukkan label. Nah, ini propertiesnya kita ganti dengan label, misalkan ya tidak sama, misalkan label genap. Atau bukan genap ya, label, oke, label kategori boleh kita kategori. Nah, ini teksnya kita ganti, ya, kita isi dengan ya bilangan ini termasuk
Kemudian masih label lagi, ya label, masih label, kita masukkan. Propertiesnya kita ganti dengan label ganjil, label ganjil. Ya. Ini teksnya kita ganti dengan ganjil. Fontnya sama diubah, warnanya biar membedakan di sini pakai custom ya merah. Nah, kemudian masih label lagi ya, masih label. Kita menggunakan satu lagi. Ini label kita ganti dengan label genap ya, label genap. Kemudian untuk teksnya kita ganti dengan teks namanya genap. Teks namanya genap. Kemudian untuk warnanya, fontnya kita pakai sama tadi ya, menggunakan apa ini? Arial rounded ya, font. Cuman warnanya kita ganti dengan warna biru. Warna biru ya. Oke. Kemudian ini kita lebarkan sedikit. Ya. Kemudian coba. Nah, ini kita naikkan. Nah, jendelanya. Kemudian lakukan text box. Text box di sini kita masukkan text box-nya. Text box. Nah, text box pertama, ini kita masukkan text box-nya. Ini kita ganti text box-nya dengan bilangan. Nah, bilangan. Ini dikosongkan saja, teksnya kita kosongkan, nggak usah diisi. Kemudian fontnya, ya, fontnya default ikut tadi ya, 16. Kita ganti dengan misalkan Arial rounded. Kemudian kita masukkan lagi text box lagi, masih text box. Kita cari text box, text box. Ini ya text box. Klik ya, kita drag ke sini. Nah, ini biar lurus. Nah, oke ya text box. Nah, ini propertiesnya jangan lupa diganti. Ya, ini namanya sisa. Kemudian teksnya kita kosongkan. Kemudian fontnya, ya, fontnya default ya. Kita ganti misalkan dengan Arial rounded 16. Terakhir toolbox-nya adalah kita memasukkan button. Nah, button kita taruh di sini. Nah, button di sini. Nah, ya. Ini properties lagi. Ini kita ganti dengan hitung. Huruf besar, hitung. Kalau mau diganti juga boleh fontnya. Misalkan ini ya jelek kan, pakainya bolehlah Arial rounded aja sama ya, Arial rounded. Kemudian teksnya kita ganti dengan itu. Oke. Jadi kita sudah selesai membuat desainnya ya. Langkah selanjutnya ya adalah kita memasukkan codingnya. Jadi algoritmanya sudah tadi ya. Saya ulangi lagi mungkin untuk algoritmanya. Ini untuk algoritmanya tadi. Jadi kita sudah selesai di sini membuat
desain untuk memasukkan bilangan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memasukkan instruksi coding sedemikian rupa nanti meminta komputer untuk membagi bilangan yang kita masukkan dengan 2 dan kemudian menentukan sisanya apakah sisanya 0 ya atau sisanya 1. Jika sisanya 0 ya komputer harus mengatakan dia genap, kalau sisanya 1 komputer akan mengatakan dia ganjil. Nah, caranya kita kembali lagi ke sini ini ya. Ini ya. Kita masukkan codingnya, kita double klik dihitung di sini ya. Nah, kita masukkan yang pertama adalah di sini ketikkan dim ya. Dimnya kecil ya. Dim modulusku. Nah, kemudian kembali lagi ya, kita di sini klik aja di sini ini yang form 1 vb.design. Nah, kita masukkan kembali. Nah, modulusku sama dengan ya file itu berarti mengubah teks ke integer. File buka kurung bilangan tadi yang textbox ya, nama textbox yang digunakan untuk input bilangan titik teks. Nah, di sini kalau dia betul maka begitu dititik nanti ada ribbonnya di sini, ada kombonya. Nah, kalau salah tidak akan muncul kombonya. Ini kita pilih teks ya. Teks. Nah, tutup kurung mod D-nya besar 2. Modulusku sama dengan file bilangan titik teks mod 2. Enter. Ya. Berikutnya nanti nilai modulusku itu kita masukkan ke dalam sisa di sini. Kembali lagi ke sini ya. Jadi nilai modulusku akan dimunculkan dalam bentuk teks ke text box di sini, sisa. Kita klik di sini. Ya. Berarti kita masukkan coding berikutnya, sisa titik teks ya, sama dengan Oke, kita coba running, bisa jalan atau tidak ya. Untuk runningnya bisa pakai F5 ya, atau bisa menggunakan ini ya, tombol segitiga kecil warna hijau ya, kemudian kita klik ya. Oke, ada kesalahan kah? Oke, kita simpan dulu mungkin ya. Save as dulu, save all ya. Save all kita simpan dengan misalkan namanya adalah coba program genap ganjil. Ini kita browse di direktorinya ya. Di sini saya simpan. Kita buat folder coba ya. Kemudian kita save. Kita simpan dulu. Jalan atau tidak, kita coba jalan. Error. Coba errornya bisa mati. Visual Studio cannot start debugging because the UIN is missing. Oh, oke. Oh, ini berarti oke. Kita coba simpan dulu di tempat yang lain. Misalkan di hard disk saja ya. Kita coba. Oke, jalan nggak ini? Error. Oke, error. Coba kita clear. Oke, masih error lagi. Ini gimana? Sebentar. Oke, saya keluarkan dulu mungkin VP-nya. Ini saya keluarkan dulu. Oke, jalan.
Oke, sebentar. Kita close dulu aja coba ya. Tadi udah disimpan sini. Close. Oke. Kita buka baru. Coba. Oke, saya stop dulu sebentar. Kita buka baru. Nah, coba. File, open project. Nah, kita coba di sini, coba. Error ternyata. Oke, kita coba buka lagi. Oke. Oke, atau kita bikin baru lagi aja ya, biar bisa. Kita coba lagi, berarti kita bikin desain baru. Dulu DB-nya Visual Basic. Oke. File baru aja ya, new project. Nah, name-nya berarti tadi genap ganjil, ini ya kita kasih nama dulu, genap ganjil. Karena tadi nggak berhasil bikin project-nya. Oke. Kita coba dulu ya. Jalan apa tidak? Oke, jalan. Kemudian kita coba save all dulu, jangan lupa. Nah, ini ya oke. Ini di lokasinya coba ya, save. Oke, kita save dulu. Step by step saja biar nanti di belakang tidak kayak tadi langkahnya. Oke, bisa jalan. Kita ulangi lagi ya. Pertama adalah membuat langkah pertama kita membuat nama formnya ya. Ini formnya, name-nya kita sebut sebagai form genap ganjil. Genap ganjil. Sabarlah. Genap. Atau form modulus saja ya. Modulus. Modulus, kemudian teksnya, teks kita ganti dengan ya, boleh namanya modulus bilangan. Oh, bukan modulus bilangan. Menentukan bilangan genap atau ganjil. Kita coba running, jalan atau tidak. Ah, ini jalan ya. Oke, kita baleni lagi ya. Kemudian default-nya ini tentukan dulu ya, masih di form ini, biar nanti kita tidak bolak-balik menentukan font-nya. Kita default dulu, ukurannya ini 14 saja. Kemudian ini kita atau Arial saja nggak apa-apa ya. Nah, ini kita masukkan font-nya 16. Oke. Nah, ini kita kecilkan, biar tidak terlalu besar. Oke, pertama toolbox pertama kita masukkan lagi, kita ulangi pakai label. Label 1, propertiesnya kita ganti dengan
label input bilangan. Teksnya ya masukkan bilangan bulat sembarang. Ini karena fontnya sudah kita setting, maka tidak perlu lagi kemudian kita ubah fontnya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan text box lagi, ya, text box lagi. Ini kita ganti dengan nama labelnya. Ya. Nama labelnya adalah label sisa, label sisa. Kemudian untuk teksnya kita ganti menjadi sisa hasil bagi dengan bilangan 2. Kemudian masih kita masukkan text box lagi, bukan text box ya, label lagi. Nah, label lagi. Ini propertiesnya kita namakan dengan label kategori, boleh lah ya, kategori. Teksnya kita ganti dengan bilangan ini termasuk bilangan. Kita coba enter. Ya. Oke. Kita coba running. Jalan atau tidak? Oke, ada error di sini. Ya, berarti adakah kesalahannya? Oke, nanti kita lihat saja errornya. Adakah salahnya? Oh, berarti enggak. Oke, jalan ya. Oke. Berikutnya kita masukkan text box sekarang. Oh, masih label ya. Masih label di sini. Nah, ini propertiesnya kita ganti dengan label underscore ganjil. Ya, kita teksnya ganti dengan ganjil. Ya, ganjil. Fontnya ya kita ganti warnanya saja. Warnanya kita klik custom, kemudian kita merah dengan marun, merah biasa, dark red ya. Kita taruh di sini. Terus satu lagi adalah masih pakai label. Pakai label. Ini kita ganti menjadi label genap. Label genap. Kemudian untuk teksnya ya, kita ganti dengan genap. Kemudian warnanya ya, for colornya ini kita ganti dengan warna biru. Dengan warna biru. Kemudian coba kita running, jalan atau tidak coba. Nah, masih bisa jalan ya. Oke. Berikutnya kita masukkan text box sekarang. Text box ya, kita cari text box. Nah, text box PGRS mana ini text box? Nah, ini. Nah, text box kita masukkan di sini. Ya, text box propertiesnya ini kita ganti dengan propertiesnya, name-nya dengan bilangan huruf kecil semua. Ya, bilangan. Ini teksnya kita kosongkan, biarkan fontnya default. Berikutnya masih text box. Masih text box. Ya. Ini kita klik propertiesnya, ini ya, klik. Ini namanya kita ubah menjadi sisa. Sisa, kemudian teksnya kita kosongkan. Terakhir kita masukkan button. Ya.
Kita masukkan button. Propertiesnya, name-nya kita ganti dengan hitung. Kecil semua boleh. Teksnya juga sama, kita ganti dengan hitung. Tapi besar semua. Oke. Coba kita running, jalan atau tidak? Ya, mau jalan ya. Cuman begitu klik ini belum mau ya. Nah, langkah berikutnya adalah kemudian kita memasukkan coding ya. Kita masukkan coding. Caranya adalah kita klik dulu di sini ya, di atas private sub di bawah public class kita isi dengan dim ya. Dimnya kecil. Dim modulusku. Ini adalah mengalokasikan memori supaya kemudian komputer nanti mau menghasilkan keluaran. Dim modulusku. Ya. Kemudian kita klik lagi ke desain, ya kita klik hitung. Di bawah private sub hitung di sini kita masukkan ya modulusku itu sama dengan file bilangan titik ya. Bilangan tadi adalah nama text box yang digunakan untuk memasukkan bilangan bulat. Teks ya. Kemudian MOD besar semua 2. Oke. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam sisa. Nah, di sini ya, ini namanya sisa ini. Nah, ini namanya sisa. Nanti muncul di sini angkanya. Ya, muncul di sini. Coba kita klik di sini ya. Jadi sisa.text ya, itu sama dengan modul. Nah, kita klik coba ya. Kita masukkan misalkan 10 ya, sisanya 1. Kalau 100 kita modulus 2 sisanya 0, kalau 1001 itu sisanya 1. Nah, sampai di sini setengah program kita sudah selesai, nanti tinggal berikutnya adalah kita memprogram di sini nanti. Jika keluarannya 1, maka kemudian dia harus muncul ganjil. Jika keluarannya 0, maka dia harus muncul genap. Caranya kita lanjutkan dulu ya. Kita keluarkan dulu ini. Selanjutnya kita kembali ke desain. Ya. Kita klik ganjil, kemudian properties. Ini kita lari ke visible. Visible-nya kita false-kan supaya dia tidak muncul ketika default program pertama kali dijalankan. Ya. Begitu juga yang genap, ya. Genap ini kita klik genap, kemudian visible-nya kita false-kan. Kita false-kan. Kemudian kita kembali ke hitung di sini ya, kita double klik, kita lakukan operasi logika percabangan ya di sini. Nah, kembali lagi tadi kita buka ke flowchart-nya di sini ya. Nah, jika ya di sini ada operasi percabangan, jika sisa hasil baginya 0, maka dia akan muncul genap, jika sisa hasil baginya 1, maka dia akan muncul ganjil. Ya. Seperti ini kira-kira. Nah, kembali lagi kita ke screen, kita kembali lagi ke screen di situ di mana? Sebentar. Ini ya. Nah, kita ketik sekarang pakai perintah namanya if. If ya sisa dot text ya, sama dengan 1 ya, then maka ya label underscore ganjil ya dot visible sama dengan kita true-kan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Salah naruhnya. Ya. Nah, sebaliknya label genap dot visible ya kita false-kan.
Ya, jadi dia tidak muncul. Ya. Sebaliknya yang kedua kita pakai namanya else if. Else, ya, else, sisanya, ya, else, kebalikannya, ya. Kebalikannya, jika 0 maka kita taruh else di sini. Ya, label ganjil, kalau 0 berarti ganjil, ya. Nah, ini kita false-kan. Kemudian yang ini genapnya kita true-kan. Coba kita running, jalan atau tidak. Nah, gitu ya. Kita masukkan 12, hitung, nah maka dia genap. Kalau 9, kita hitung, maka dia ganjil. Supaya hurufnya sama, posisinya kita tumpuk sekarang di desainnya, ya. Kita klik ke desain, ya. Nah, ini kita tumpuk saja di sini. Nah, kita tumpuk di sini. Nah, ya. Kemudian kita run. Bukan 100, nah, maka dia genap. Kalau 101, maka dia akan muncul ganjil. Nah, terakhir adalah tinggal menghias ya, supaya programnya ini kelihatan eye-catching, maka kemudian tinggal dihias. Ya, misalkan ini font-nya kurang tebal, ya ini tinggal ditebalkan. Ya, misalkan, ya ini kita ganti saja mungkin ya. Kita klik dulu di formnya saja, biar tidak ganti. Ini kita ganti saja fontnya ya, pakai Arial Rounded 16. Nah, otomatis dia ganti semua. Ya. Nah, oke, coba kita running. Kembali. Nah, kita masukkan 1000. Ya, modulus 2, sisanya 1, dia masuk genap. Ya, kalau 1.000.001, 1, 2, 3, 4, 5, 1.000.001, dia termasuk. Kalau minus, apakah bisa? Minus 100. Oh, ini kan berarti tidak bisa, karena hanya kita program hanya berlaku untuk bilangan bulat positif. Terakhir, kita simpan ya, file, kemudian save all. Nah, begitu kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kuliah pada pagi hari ini. Tugas mahasiswa silakan dengan menggunakan tutorial yang saya buat, silakan mahasiswa untuk praktek sendiri ya, membuat program sederhana untuk menentukan sebuah bilangan genap atau bilangan ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.